Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STKIP PGRI Lubuk Linggau. Perkenalkan, nama saya Meli Susanti dari Prodi PGSD semester 3. Perkenalkan, nama saya Radela Pastiawan, Prodi PGSD semester 3. Dalam pembuatan video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan dalam manajemen sekolah dasar. Istilah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu kekuatan yang menggerakkan perjuangan atau kegiatan yang menuju sukses. Kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi dan memberikan contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Pemimpin pada hakikatnya adalah seorang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Dalam kegiatannya, bahwa pemimpin memiliki kekuasaan untuk mengerahkan dan mempengaruhi bawahannya sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. B. Tugas dan fungsi kepemimpinan dalam manajemen. Dalam organisasi pendidikan antara lain adalah sekolah. Secara formal, kepala sekolah adalah pemimpin keseluruhan, sehingga kepala sekolah harus memahami fungsi kedudukan di antaranya. Pertama, membawa perubahan yang signifikan. Yang kedua, menciptakan visi dan menuangkan misi dalam kenyataan. Yang ketiga, menetapkan kebijakan dan tujuan yang hendak dicapai. Dan yang terakhir, mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, dan menggerakkan seluruh anggota untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Tipe-tipe dan model-model memimpin. Yang pertama, tipe-tipe memimpin. Berdasarkan konsep, sifat, sikap, dan cara-cara memimpin tersebut, melakukan dan mengembangkan kegiatan pemimpin dalam lingkungan kerja yang dipimpinnya, maka kepemimpinan pendidikan diklarifikasikan ke dalam 4 tipe, yaitu A. Tipe otoriter. Dalam kepemimpinan yang otoriter, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota kelompoknya. B. Tipe survivor. Dalam tipe kepemimpinan ini, sebenarnya pemimpin tidak memberikan kepemimpinan. Dia membiarkan bawahannya berbuat sekehendaknya. Pemimpin sama sekali tidak memberikan kontrol dan koreksi pekerjaan bawahannya. C. Tipe demokratis. Pemimpin yang bertipe demokratis menafsirkan kepemimpinannya bukan sebagai diktator, melainkan sebagai pemimpin di tengah-tengah anggota kelompoknya. Pemimpin yang bersifat demokratis selalu berusaha menstimulasi anggota-anggotanya agar bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan bersama. D. Tipe kepemimpinan paternalistis. Kepemimpinan ini dicirikan oleh suatu pengaruh yang bersifat kebapakan dalam hubungan pemimpin dan kelompok. Tujuannya adalah untuk melindungi dan untuk memberikan arah seperti halnya seorang bapak kepada anaknya. Tipe kepemimpinan menurut bakat. Biasanya timbul dari kelompok orang-orang yang informal. Mereka berlatih dengan sistem kompetisi dan menimbulkan klinik-klinik dari kelompok yang bersangkutan. Dan biasanya akan muncul pemimpin yang mempunyai kelemahan di antara yang ada dalam kelompok tersebut, menurut bidang keahliannya di mana ia ikut berkecimpung. F. Tipe kepemimpinan non-pribadi. Segala sesuatu kebijakan yang dilaksanakan melalui bawahan-bawahan atau media non-pribadi, baik rencana atau perintah juga pengawasan. Terakhir, kepemimpinan pribadi. Dalam sistem kepemimpinan ini, segala sesuatu tindakan itu dilakukan dengan menegakkan kotak
watak pribadi. Itu dilakukan secara lisan atau langsung dikatakan secara pribadi oleh pemimpin yang bersangkutan. 2. Model-model memimpin. Dalam model-model memimpin ada 2, yaitu yang pertama, kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner adalah kemampuan pemimpin dalam mencipta, merumuskan, mengkomunikasikan, mensosialisasikan, mentransformasikan, dan mengimplementasikan pemikiran-pemikiran ideal yang berasal dari dirinya atau sebagai hasil interaksi sosial antara anggota organisasi yang diyakini sebagai cita-cita organisasi di masa depan yang harus diraih atau diwujudkan melalui komitmen semua personil. B. Kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional dibangun dari 2 kata, yaitu kepemimpinan dan transformasional. Kepemimpinan sebagaimana yang telah dijelaskan di awal merupakan sikap tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengkoordinasi, menggerakkan, dan mempengaruhi orang lain dalam memilih dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemimpin dalam manajemen pendidikan. Dalam melaksanakan aktivitasnya, bahwa pemimpin dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian. Pengalaman masa lalu atau harapan pemimpin. Hal ini mencakup nilai-nilai latar belakang dan pengalamannya akan mempengaruhi pilihan akan gaya kepemimpinan. Yang kedua, harapan dan perilaku atasan. Yang ketiga, karakteristik, harapan, dan perilaku bawahan mempengaruhi terhadap apa gaya kepemimpinan. Yang keempat, kebutuhan tugas. Setiap tugas bawahan juga akan mempengaruhi gaya pemimpin. Yang kelima, iklim dan kebijakan organisasi mempengaruhi harapan dan perilaku bawahan. Yang terakhir, harapan dan perilaku rekan. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan untuk kita semua.